Jika mesin mobil nyendal-nyendal, ngancul-ngancul atau ndut-ndutan pada saat dibawa jalan di RPM rendah, kita tidak bisa main tebak-tebakan ya. Kadang-kadang ISC-nya, kadang-kadang ECT-nya, kadang-kadang map-nya, kadang-kadang sensor iat udaranya, O2-nya nggak bisa. Sebab nanti kalau terlalu spekulatif, justru biayanya nanti tambah mahal. Silakan simak dari awal sampai selesai, jangan di skip-skip supaya nanti biaya perbaikannya tidak mahal. Yang pertama harus dipahami adalah bahwa jika mesin mobil ngancul, nyendal-nyendal, ataupun tersendat, itu belum tentu di bagian mesinnya. Penyebab utama mesin berbet ataupun ngancul-ngancul itu sebenarnya ada dua, di bagian luar mesin dan di bagian dalam mesin. Bagian dalam mesin ini komponennya mahal-mahal. Jadi kita cek dulu di bagian yang paling murah dan terjangkau di bagian luar mesin. Seperti kondisi ban, penjol atau enggak, masuk angin atau enggak, velgnya balance atau enggak, bengkong atau enggak, kemudian kaki-kakinya ada yang kaku atau enggak, ada yang sudah aus atau belum. Ini wajib dicek semua. Jangan langsung otak-atik di bagian mesin, karena yang namanya ban penjol, shock bearer yang sudah kaku atau lanas itu juga bisa bikin mobil ngancul saat dibawa di RPM rendah. Di video kali ini saya akan memaparkan di bagian dalam mesinnya, karena di video tutorial sebelumnya saya sudah tunjukkan, namun ini akan diberikan diagram lebih detail lengkap dengan nomor. Jadi jika Anda ingin memperbaiki atau mencari penyebabnya, nanti bisa lebih mudah. Makanya simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Ini adalah diagram lengkapnya, sudah saya lengkapi nomor urut di sini supaya nanti pengecekannya lebih mudah. Langsung saja bahwa mesin injeksi menggunakan sensor dan aktuator dan juga menggunakan ECU. Semua sensor-sensor di sini muaranya nanti akan ke injektor bensin. Dia intinya adalah memperhitungkan nilai semua sensor-sensor ini yang akan menentukan semprotan ke injektor bensin itu mau mengeluarkan bensin berapa jumlahnya, itu tergantung dari data dari sensor-sensor ini. Sensor-sensor ini kalau bermasalah, kotor atau terganggu, tentu akan memberikan data yang tidak akurat ke ECU. Data yang tidak akurat masuk ke ECU ini menghasilkan mesin yang berbet karena perhitungan sprit bahan bakarnya tidak akurat. Pun demikian, untuk mencari pasti setiap kondisi mobil beda-beda kerusakannya ya, tidak mesti sensornya, tidak mesti aktuatornya, belum tentu injektornya. Dengan kondisi yang dinamis seperti ini harus diurut satu persatu supaya nanti ketemu pasti di bagian mana sebenarnya yang bermasalah. Jadi kita fokuskan di awal, yang namanya ECU ini akan menentukan jumlah bahan bakar ke injektor bensin. Tentu yang pertama harus dicek adalah injektornya. Injektor ini bermasalah atau tidak, injektor ini lancar atau tidak menyemprotkan bahan bakar, injektor ini bersih atau kotor. Jadi prosedur pertama yang harus dicek adalah injektor bensin ketika mesin nyendal-nyendal, nyendat-nyendat, pincang ataupun ngancul saat di RPM rendah. Jika injektor sudah diperbaiki, langkah yang kedua adalah ngecek pengkabelan yang masuk ke koil lalu ke busi. Komponen ini wajib sekali dicek untuk menentukan langkah selanjutnya yang mau diambil, itu bagian mana yang harus dicek dan harus diganti. Ini semua nomor 1, 2, 3, 4 mulai dari injektor, pengkabelan, koil, busi. Kalau sudah bagus semua, baru kita beralih ngecek di bagian-bagian komponen lain seperti sensor dan mekanis. Ini di bagian mesin bisa ngecek tingkat kompresi dan mesin, komponen mesin yang lain. Yang ini saya belum bahas detail. Yang penting, yang paling mau dibahas yang memicu ECU mengontrol injektor. Di sini yang pertama adalah jika di bagian sensor yang paling harus dicek pertama kali setelah injektor ya, pengkabelan, koil, busi, ruang bakar, piston kompresi.
Kemudian di sini ada sensor ESC. Sensor ESC ini terletak di sebelah filter udara. Sensor ESC ini mengatur idle speed sensor untuk mengatur kondisi langsam mesin pada saat tidak digas, dan dia intinya juga mengatur nanti nilai yang didapat dari sini masuk ke ECU juga untuk menentukan jumlah bahan bakar. Tentu komponen ini sangat berpengaruh jika mesin mobil nyendal-nyendal ataupun tersendat di RPM rendah. Berikutnya nomor 9 yang harus dicek adalah sensor map. Map sensor ini terletak persis di sebelah sensor ESC. Sensor map ini adalah untuk mendeteksi kevakuman di dalam manifold. Jika sensor map ini diotek-otek atau soketnya bermasalah, mesinnya sudah jelas langsung berbeda. Kalau sensor map ini dicopot, mesin mobil langsung mati. Ini termasuk sensor yang sangat berpengaruh ketika mesin mobil nyendal-nyendal dan ngancur-ngancur. Salah deteksi sensor ini akibatnya biaya servis bisa jadi mahal. Yang ke-10 ada sensor TPS. TPS sensor ini letaknya persis di bawah sensor map. Sensor TPS fungsinya untuk mendeteksi buka tutup throttle body atau katup gas. Jika sensor TPS ini bermasalah, nilainya akan berubah-ubah. Nilai yang berubah-ubah ini pada saat kondisi langsam akan membuat mesin mobil pincang dan buntutan. TPS ini fungsinya mirip dengan variabel resistor atau potensiometer. Jika diulir-ulir itu nilainya berubah-ubah. Kalau TPS ini naik turun nilainya itu tidak stabil, mesinnya jelas berbet. Yang ke-11 ada sensor ECT. WTS sensor atau ECT sensor ini letaknya di bagian belakang mesin ya, letaknya di bagian pipa radiator, persis di bawahnya ini ada sensor ECT. Saya nggak bisa ngambil gambarnya karena posisinya sulit. Anda bisa cari referensi sensor ECT. Letaknya pokoknya persis di bawah selang ini. Sensor ini mendeteksi suhu cairan kolam atau tepatnya suhu mesin. Nilai dari suhu mesin ini dibaca oleh ECT dalam bentuk resistansi. Nilai resistansi ini juga nanti akan menentukan pemakaian BBM yang disemprotkan oleh injektor. Jika sensor ini bermasalah, maka ECU akan mendapatkan sinyal palsu dari ECT. Sinyal yang palsu dari ECT ini yang menyebabkan mesin cepat overheat. Mesin kalau sudah overheat pasti pincang dan ngancul-ngancul. Jika dibiarkan, biayanya bisa jadi sangat mahal. Yang ke-12 ada sensor VVTi. Sensor VVTi ini letaknya persis di sebelah katup bleeding air radiator. Ini sensor VVTi. Sensor VVTi ini sebenarnya untuk mendeteksi oli ya, yang sebelum masuk ke mesin itu, intinya pokoknya ininya yang akan mendeteksi. Ini juga akan membaca nilai resistansi. Jika VVTi sensor ini kotor, mampet, naik turunnya nggak lancar, nilainya pasti berubah-ubah. Nilai yang berubah-ubah ini bikin mesin jadi merebet. Kalau dibiarkan, ini resikonya bisa mesinnya merebet, pincang, dan nanti harus bongkar cover head depan ya, untuk dibersihkan semuanya. Ini juga bisa bikin servis mobil jadi mahal. Berikutnya nomor 13 dan 14, karena ini berhubungan ya, sensor CKP dan CMP. CKP adalah crankshaft sensor, CMP adalah camshaft sensor. CKP ini untuk mendeteksi putaran mesin, CMP untuk mendeteksi posisi piston. Bentuknya bisa dilihat di gambar. Berikut ini adalah sensor CKP. Dia letaknya persis di sebelah magnet clutch dari AC. Disinilah letak soket sensor CKP. Jika sensor ini bermasalah, mesin mobil bisa berebet, dan jika sensor ini dicopot, mesin mobil akan sukar dihidupkan. Fungsinya persis
hampir sama lah dengan sensor CMP atau camshaft sensor. Dia nanti kalau bermasalah nilainya jadi nggak akurat masuk ke ECU, bahan bakarnya juga tidak akurat, mesinnya berebet, jadi akhirnya ngancul. Ini juga wajib dicek, sebenarnya dibersihkan, dan kebetulan ini belum dibersihkan. Bagusnya ini posisinya bersih, karena mesin injeksi syarat utamanya adalah semua sensornya bersih supaya nilai yang dikirimkan ke ECU itu akurat. Kemudian nomor 16 ada sensor IAT atau IAT, ini nempel di filter udara. Sensor ini juga, kalau ini sensor nggak begitu berpengaruh. Nah, ini adalah posisi sensor IAT persis di depan filter udara, dekat katup oli atau untuk tempat memasukkan oli. Nah, ini sensor IAT-nya. Kalau sensor ini nggak begitu berpengaruh ya ke nilai pembakaran dan injektor bensin. Kalau ini Anda copot, mesinnya juga tetap langsam. Kalau tidak dipasang juga tetap jalan. Cuma nanti lampu cek engine di dashboard bisa nyala. Ini bisa jadi alternatif pengecekan terakhir saja, bukan yang utama. Yang utama sudah saya kelowongi, bentuknya line merah ya. Kemudian berikutnya nomor 15 yang harus dicek adalah sensor O2. Sensor ini letaknya di sebelah filter udara yang nempel di bagian knalpot. Sensor O2 ini untuk mendeteksi kadar oksigen yang keluar pada saat terjadi pembakaran. Sensor ini nanti akan memberikan data berupa angka, mungkin data resistansi. Jika nanti oksigen yang keluar itu terlalu banyak, berarti pembakarannya kurang berhasil. Nanti ECU akan mengkomposisikan kembali dan menghitung kembali asupan bahan bakar yang harus diinjek. Begitu juga sebaliknya, kalau oksigen yang keluar sudah sedikit berarti pembakarannya sudah bagus. Dan ini sensor ini tidak begitu berpengaruh ketika Anda copot, cuma nanti engine lampnya nyala. Sensor ini akan mempengaruhi mesin jadi berebet kalau ada pemicu dari sensor-sensor yang lain, tapi ini wajib dicek dan dibersihkan. Setelah Anda melakukan pengecekan secara urut menggunakan diagram ini, baik di bagian aktuator maupun sensor, sesuai nomor-nomor yang ditunjukkan ini, dengan kondisi mobil ngancur-ngancur, nyendal-nyendal yang dinamis ya, itu pasti nanti akan ketemu di bagian mana sebenarnya yang bermasalah. Selain eksekutor utama seperti busi-busi dan koil yang ada di mesin-mesin di sini. Ini yang paling penting dicek pertama kali sebelum ngecek semua sensor. Jadi yang namanya ngecek mesin injeksi nyendal-nyendal dan ngancur-ngancur tidak bisa tebak-tebakan, tidak bisa biasanya kadang ECT-nya, kadang ISC-nya, kadang TPS-nya, kadang-kadang sensor mapnya itu nggak bisa seperti itu. Mobil kondisinya berbeda-beda, tapi kalau dijalankan dengan prosedur urutan yang benar sesuai diagram yang saya tunjukkan ini saya nanti akan ketemu letak masalahnya itu di mana, karena mesin mobil nyendal-nyendal dan ngancur-ngancur itu masalahnya bisa beragam sekali, tidak bisa dititeni harus yang di sini, di sana, di situ, nggak bisa. Itu harus diurut satu-satu. Kalau salah tebak ataupun mainnya spekulasi tebak-tebakan, hasilnya nanti biaya servis jadi mahal. Dan jangan lupa ketika Anda ngecek busi dan koil, sekaligus cek juga ruang bakarnya. Ruang bakarnya ini kotor atau enggak, karena ruang bakar yang kotor juga berpengaruh, bikin mesin pincang dan nyendal-nyendal. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, positif dan aplikatif. Untuk lebih jelas, lebih konkret, Anda bisa cek video sebelumnya di sini mengenai bagaimana cara servis agar tidak mahal, dan bagian-bagian selain mesin juga yang sering bikin mobil nyendat dan ngancur-ngancur. Terima kasih atas atensinya, selamat bekerja dan beraktivitas.